Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah. Apa sih integrasi sosial itu? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda tersebut meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, nilai, dan norma. Menurut Sujono Soekarto, integrasi merujuk pada beberapa pengertian, yakni pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial, membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu, serta taraf intervensi atau keterkaitan antara unsur-unsur sosial. Sedangkan menurut Maurice Duverger, integrasi adalah suatu usaha untuk membangun interdependensi keterkaitan yang lebih erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Nah, dapat disimpulkan berarti bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Faktor-faktor integrasi sosial. 1. Homogenetis kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. Sementara dalam kelompok sosial atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya tinggi, integrasi sosial cenderung sulit dicapai atau membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin homogen suatu kelompok sosial atau masyarakat, maka akan semakin mudah proses integrasi sosial antara anggotanya. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Umumnya, dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah sehingga integrasi sosial lebih mudah tercapai. Hal tersebut terjadi karena dalam kelompok kecil, hubungan sosial antara anggotanya terjadi secara intensif sehingga proses komunikasi dan proses pertukaran budaya akan semakin cepat. Karena proses komunikasi dan proses pertukaran budaya berlangsung secara cepat, maka penyesuaian atas perbedaan-perbedaan juga akan berlangsung secara cepat. Kondisi seperti ini tidak bisa ditemukan pada kelompok sosial yang memiliki kehidupan sosial relatif besar. 3. Mobilitas geografis. Anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya, atau masyarakat asli atau penduduk asli. Kesulitan tersebut karena anggota yang baru datang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan atau identitas masyarakat yang ditujunya. Proses penyesuaian anggota baru itulah yang menyebabkan proses integrasi sosial menjadi lambat. Proses integrasi sosial yang cepat justru terjadi karena pada kelompok sosial atau masyarakat yang memiliki mobilitas rendah, contohnya suku pedalaman. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Lingkungan masyarakat yang terbuka memungkinkan anggota yang tinggal di dalamnya bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi. Semakin efektif dan efisien komunikasi yang dilakukan, maka proses integrasi sosial akan cepat dicapai. Selain itu, komunikasi dan interaksi yang intens antara anggota masyarakat atau kelompok sosial juga akan mempercepat proses integrasi sosial.
Bentuk integrasi. 1. Asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Tidak lagi ada perbedaan individu karena batasan di antara mereka telah hilang. Kedua, akulturasi. Proses penerimaan unsur budaya baru namun tidak menghilangkan unsur budaya yang telah dianutnya. Jadi, kalau asimilasi menghilangkan budaya yang lama menjadi budaya yang baru, sedangkan akulturasi adalah menerima unsur budaya baru namun tidak menghilangkan unsur budaya yang lama. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Tiga, integrasi koersif. Integrasi terakhir ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. A. Toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. B. Kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. C. Sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. D. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. E. Perkawinan campuran atau amalgamation. F. Adanya musuh bersama dari luar. G. Sikap duka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Disintegrasi sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Satu, pemulihan atau recovery. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. 2. Rekonsiliasi. Pada pasal 37 Undang-Undang yang sama, ayat 2 berbunyi bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi atau pranata adat dan atau pranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. 3. Rehabilitas. Rehabilitas ditunjukkan pada daerah pasca konflik dan di daerah terkena dampak konflik. 4. Rekonstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pada pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. 5. Transformasi sosial. Transformasi sosial dapat berarti perubahan yang berkenaan dengan masyarakat. 6. Reintegrasi. Reintegrasi dalam pemulihan konflik merupakan suatu proses penyesuaian kembali dari unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
Upaya pemerintah dalam menciptakan integrasi sosial. 1. Melakukan perpindahan penduduk secara terprogram. 2. Membuka daerah-daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur. 3. Menerapkan otonomi daerah. 4. Pemerataan pendidikan. 5. Pemerataan pembangunan. 6. Pendidikan sarana sampai ke pelosok. Sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.